Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami berempat di dalam program online Bible Reading. Ada saya Timothy Purnomo, lalu ada sahabat saya Benny, lalu ada sahabat saya Aryo, dan sahabat saya Irsan. Hai semuanya. Halo. Apa kabar? Baik. Baik semua. Thank you. Dalam keadaan sehat? Aman. Puji Tuhan. Awesome. Dan seperti biasa kami berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat juga, dalam keadaan aman, dalam keadaan tetap produktif dan selalu kreatif dan terus bergerak ya. Kita sudah di penghujung tahun nih ya, udah di tanggal berapa hari ini? Tanggal 21 ya. Tidak terasa bahwa 11 hari lagi kita ada di tahun 2021 ya. Katanya tahun yang akan tidak biasa gitu ya. Ya, jadi kita udah belajar nih selama berapa bulan, dari bulan Februari ya, kita udah belajar untuk beradaptasi ya dengan segala satu hal yang baru gitu loh. Oke. Ben, gimana apa maksudnya sih? Apa nih yang lagi disorot? Apa ya? Akhir-akhir ini belum terlalu ada sesuatu yang mencolok atau apa sih, masih sama tentang vaksin gitu-gitu ya. Masih vaksin. Cuman hari ini tanggal 21 ini ada yang namanya Christmas Star Tim. Ya. Ini menarik buat gua gitu. Ya. Di malam ini ada bintang, sebenarnya planet sih. Planet Jupiter sama Saturn itu ada di mereka sejajar gitu. Dan ini terakhir kali terjadi itu 800 tahun yang lalu. Dan ini juga yang dibilang ini mirip nih sama dulu pas zaman Tuhan Yesus yang 3 orang Majus, ingat? Mereka kan lihat bintang itu sejajar itu. So I think it's also kayak kalau kita baca di Alkitab kan ditulis juga ya, banyak tanda-tanda di langit ya. Sebenarnya itu juga tetap terjadi sih untuk yang memperhatikan. Gitu. Cuman ya itu salah satu side note buat kita. Cuman kita memang nggak fokus buat nyariin bintang terus, buat nyariin astro. Nah itu enggak gitu. Tapi satu fakta juga itu tetap terjadi sebenarnya. Jadi Tuhan kasih lihat banyak sih sebenarnya. Yes, dari yang biasa sampai yang ekstrim ya. Dari yang terlihat sampai yang harus menggunakan iman dan pengetahuan untuk melihatnya ya. Betul. Oke. Sip, kita mulai aja ya di 1 Tesalonika 1 ya. Kita udah di surat yang baru ya, surat Paulus yang baru. Oke. Irsan baca ya? Boleh. Oke, 1 Tesalonika 1. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang di Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, itu dia 1 chapter langsung. Ya, habis. Ini kan ini kan surat Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika. Nah, ada teman-teman ingat gak backgroundnya apa kemarin itu?
Ini dia Paulus tulis masih di penjara kan ya, berarti ya? Sudah di penjara. Kita sempat baca di Kisah Para Rasul sih sebenarnya perjalanannya kan. Itu di mention sedikit di Kisah Para Rasul. Masih ingat nggak apa konteksnya ini gimana? Belum. Ya, kita balik lagi. Ya. Kita balik lagi ke Kisah Para Rasul berapa ya? Let's say 17. Iya, yang akhir-akhir itu. 17. Keributan di Tesalonika. Iya. Nah, itu kan dia Paulus tuh ke Tesalonika. Habis itu yang dia pindah ke Berea, ingat nggak? Iya. Ya kan, terus di Berea dia bilang oke, yang di Berea nih orang-orangnya lebih menerima segala sesuatu dengan kerendahan hati, ya kan, dibandingkan di Tesalonika. Kan dia ngomongin seperti itu. Iya, kerelaan Terus, hati. Yang kita mau lihat nih di ini nih, di pasal 17 ayat 2, guys. Gue baca ya, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ini kan yang kita pernah bahas nih sebenarnya. 3 weeks. Ya, jadi sebenarnya Paulus tuh di sana tuh cuma sebentar doang tuh. Habis itu udah jalan lagi ke Berea karena di situ ya seperti biasa ya dia mau digebukin gitu. Ya, diincar. Jadi sedikit doang di Kisah Para Rasul ada tentang Tesalonika ini gitu. Tapi kalau kita cari-cari informasi lagi, Paulus tuh di Tesalonika tuh paling lama tuh 6 bulan, gitu, nggak lebih dari itu. Dan kalau kita baca di sini bahkan cuma ditulis 3 minggu aja, ya. Jadi jemaat ini jemaat muda, jemaat apa ya? Masih kita bilang masih yang harusnya minum susu, benar nggak kalau kita baca? Gitu. Iya. Tapi nanti kalau kita baca 1 Tesalonika itu sama sekali bukan susu yang dikasih sama Paulus. Nah, ini menarik. Nah, terus dari chapter 1 teman-teman dapat apa? Ada yang menarik gak? Belum. Mungkin dari Mas Aryo. Ya. Mas Aryo apa Mas Aryo? Kalau menurut saya tentang Roh Kudus ya, apa namanya, tetap berfokus pada Roh Kudus, pada kekuatan Roh Kudus, dasar platformnya kalau menurut saya. Kepastian yang kokoh. Ya, ada lagi yang menarik sih sebenarnya di surat Paulus sih, karena stylenya itu kan selalu mirip ya. Iya. Di ayat kedua itu kami selalu mengucap syukur. Jadi itu buat gue menarik gitu. Selalu mulai dari ucapan syukur, apapun itu. Yang kita bisa pakai juga di hari-hari ini. Gitu. Apapun yang terjadi, mulai dulu aja dengan ucapan syukur gitu. Yes. Dengan kita mulai dari itu, damai sejahtera langsung muncul. Ya. Terus dan menyebut kamu dalam doa. Nah, kekuatan doa ini juga luar biasa. Jadi di sini Paulus tuh selalu kayak ngasih tahu gitu loh, dia selalu mulai dengan ucapan syukur, dia juga nggak berhenti untuk berdoa. Maksudnya kayak kasih lihat juga dia punya apa ya, dia punya kesukaan tuh untuk berdoa juga, a man of prayer, ya. Terus dia bilang gini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Gue pengen ngobrol dikit sih tentang doa gitu. Gimana kalau kehidupan doa kita masing-masing. Mungkin dari awalnya gimana, sekarang gimana, atau apapun itu, mau di-sharing tentang doa, kita ngobrol sedikit dulu di situ. Tentang doa? Silakan. Ada yang terpikir? Kalau saya sendiri berdoa itu merupakan suatu kewajiban dari, bukan kewajiban ya. Kalau enggak, itu rasanya aneh gitu. Misal dari kita bangun tidur, dari kita mau tidur, dan semenjak saya nikah juga saya berusaha untuk selalu berdoa bersama pasangan, sama istri kan. Jadi dari situ kita ngerasain berdoa bersama itu benar-benar kekuatannya banyak doa-doa yang kita doakan sebelumnya, kita doain tiap hari, bahkan sampai yang kita nggak inget
tapi tiba-tiba udah kejawab dan kita kadang sadar pas kita mau ngedoain lagi, udah kejawab ya gitu, ini udah terjadi gitu, Tuhan udah kabulin. Yeah. Dan doa itu merupakan sebuah jalur apa ya, kayak semacam kalau bagi kami kayak jalur rekonsiliasi juga kalau lagi berantem lagi apa, kita ingat ya malam harus doa gitu. Jadi kadang ya kita saling apa ya berdoa gitu, ngomong ke Tuhan kita lagi gimana, jadi powerful banget sih menurut saya doa itu. Iya. Mas Aryo? Ya kalau buat saya pribadi, it's getting better ya, apa namanya, frekuensi saya dalam berdoa itu semakin lama semakin sering gitu. Saya mempunyai timeline yang berbeda dengan Irsanui. Saya nggak seperti itu, mempunyai kisah perjalanan sendiri seperti itu. Apa namanya, dengan online Bible reading ini saya semakin dikuatkan apa namanya untuk terus melakukan doa itu sebagai apa namanya tanda kita ingin mendapatkan suatu intimasi dengan Roh Kudus atau dengan Tuhan. Itu terima kasih. Iya. Tim, gimana lu Tim? Kehidupan doa ya. Gue kebetulan mengalami sebuah perjalanan kehidupan doa tuh cukup menarik sih. Cukup menarik. Dari cuman berdoa sebagai rutinitas biasa ya, dari kecil sampai waktu itu sampai cukup dewasa lah ya berdoa. Terus terjadi sebuah tribulation, sebuah karya keselamatan lah, jangan tribulation, serem. Terjadi sebuah karya keselamatan dan di situ gue jadi lebih mengerti meaningnya doa tuh apa gitu ya. Lebih meaningful, sebuah doa itu lebih meaningful, yaitu terima kasih sama Tuhan. Jangan bisa bersyukur aja waktu itu, gitu loh, bersyukur dan lebih banyak ngobrol sama Tuhan tuh tentang bahwa kalau gue nggak deket sama Tuhan, saya nggak deket sama Tuhan, saya akan merasa takut, empty gitu loh. Kayak I don't want to be far gitu loh from Him gitu. Tuh, jadi lebih banyak berterima kasih, lebih banyak kayak laporan ke bos lah gitu, tapi ngobrol gitu. Hari ini mau gini, hari ini lebih banyak itu. Terus lama-kelamaan saya mulai ambil bagian untuk mendoakan orang lain. Ambil bagian dari mulai mendoakan orang lain. Waktu itu milih pelayanan pendoa gitu kan. Melihat ternyata doa itu nggak sesimpel yang kita pikirkan, karena banyak sekali orang yang nggak bisa berdoa, menurut mereka ya nggak bisa berdoa, bahkan ada yang permintaannya luar biasa complicated lah gitu ya. Dan yang lucu lagi, pernah ketemu orang yang katanya rumahnya tuh banyak hantu, tapi ternyata setelah dikorek, setelah konsultasi, itu hanya masalah suami istri ini. Istrinya pengen punya mesbah keluarga setiap hari, tapi suaminya nggak kepingin gitu loh. Jadi tidak ada komunikasi, dan yang paling penting tidak ada kesepakatan di antara mereka, sehingga kuasa Tuhan Yesus tuh nggak hadir dalam rumah tangga mereka. Gitu loh. Kebetulan suaminya memang non-believer gitu loh, jadi married gitu loh karena pernikahan. Nah, lalu lama-kelamaan, and then gue menikah gitu. Waktu menikah tuh juga perjalanan doa yang lebih ngegas lagi daripada jadi pendoa gitu kan. Benar-benar harus berserah gitu waktu mau married gitu kan. Nah sekarang udah menikah juga jadi totally different lagi kehidupan doanya gitu loh. Kadang-kadang udah capek, kadang-kadang udah ya segala macam ya, peperangan gitu ya, antara pengen relax atau mau sampai ngantuk, terus iya mesti doa gitu loh. Terus juga harus udah mulai doain anak, doa sama-sama sama anak istri, dan lucunya, bukan lucunya, dan the good thing adalah gue mendapat satu pelajaran ini. Ketika kita udah sibuk banget gitu ya, minggu kemarin tuh,
gue berdoa, tapi gue cuma praise and worship, that's all gitu loh. Dan bener-bener kayak cuma worship Him, ngomong terima kasih Tuhan, dan itu tuh beban gue waktu itu tuh bener-bener kayak diangkat gitu loh. Relief banget gitu. Nah itu perjalanan doa gue sih sebenarnya. Iya, karena memang kan ditulis ya, kalau kita mulai dengan ucapan syukur itu dapatnya damai sejahtera gitu loh. Makanya dan itu kita bisa lakukan di dalam doa. Kalau buat gue pribadi, tadi sih gue dengar dari kalian semua nih kan basically beda-beda kan, gitu. Tapi ya itu dia gitu, karena hubungan itu kan pribadi, jadinya pasti spesifik, unik, berbeda-beda gitu. Gue juga mengerti ini kayak gue ngelihat kayak seorang bapak yang punya anak beberapa gitu. Kan hubungan setiap anaknya tuh beda-beda gitu. Jadi kalau Irsano seperti itu, Mas Aryo seperti itu, Timothy seperti itu, gue juga pasti beda juga gitu loh. Nah itulah yang bikin itu jadi otentik. Makanya doa itu gue juga jadi pikir. Tadi Mas Aryo sempat bilang ya, atau Irsan ya tadi bilang, jadi lebih kuat gitu. Lebih kuat ya kalau ada apa-apa gitu. Kayak kalau gue ke anak juga sama sih. Kita udah kayak ngasih tahu apa segala macam, time out, and then apa segala macam. Kalau yang biasanya lebih berat tuh, gue tutupnya ajak berdoa gitu. Dan most of the time itu yang lebih work daripada apa yang gue kayak kasih tahu terus. Udah jangan teriak-teriak, jangan lompat-lompat, jangan nangis apa. Tapi kalau dari time out, and then kita berdoa, nah di dalam doa itu kita sampaikan. Ternyata mereka langsung dapat gitu loh, ya kan? Jadi kayak di hubungan kita juga suami istri juga sama. Wow. Di Pengkhotbah 4 ayat 12. 2 orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan. Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Wow, that's so good. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan. Jadi instead of kita jalannya sendiri-sendiri, apalagi kita semua di sini udah married ya. Gitu. Bandingin kita sendiri, suami sendiri, istri sendiri, itu harus berdua. Karena kalau sendiri mudah dikalahkan ditulis. Ya kan? 2 orang dapat menangkis serangan, tapi 3 utas dijalin jadi satu sulit diputuskan. Nah, yang faktor ketiganya itu siapa? Wow. Tuhan. Yes. Jadi kalau pada saat kita berantem apa segala macam, pokoknya kalau kita setiap pasangan ya, suami istri gitu yang selalu menuju ke Tuhan, itu pasti akan nempel dengan sendirinya lagi. Karena yang kita cari adalah Tuhan. Sama-sama kita ketemu di Tuhan gitu. Yes. Amin. Jadi kalau yang gua pikir ini tuh luar biasa gitu dari apa yang Paulus kayak kasih tahu gitu. Terus kan gua juga cari, karena pas gua baca gua kepikiran doa tim. And then gua cari gitu. Dan gue dapet sesuatu yang gue pengen sharing sama teman-teman. Dia tulis prayer itu bukan monolog, tapi dialog. Iya. Nah sering tuh kita tuh berdoa tuh kayak satu arah. Kita cuma kayak kasih tahu Tuhan nih ya, gue begini. Terus gue maunya kayak gini. Terus yang gue perlu ini. That's it. Amin. Tapi kita nggak kasih celah atau waktu. Ya gantian dia ngomong, kita yang listening gitu loh. Kan kita tahu ya, the art of communication itu is listening gitu. Jadi bagian itunya yang kayak bikin gue juga oh iya ya gitu. Kadang kita cuman kayak ya tadi kita report, kita kasih tahu pergumulan kita apa sih, nggak ada yang salah sih dengan itu, tapi ada waktunya kita juga perlu cuman kayak just listen, dia mau kasih tahu apa gitu. Ya kan? Benar banget. Gitu. Oke, ada apa lagi di sini yang kita lewat? Requires Di paling terakhir nih ada kalimat yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, ini dia. Murkanya apa nih? Iya, di chapter pertama aja dia udah langsung tulis seperti itu. Yang seperti kita tahu ini jemaat nih masih new believers. Iya. Antara 3 weeks sampai 6 months. Ya, 6 months ya kita pikir-pikir lagi aja dulu pas lagi kita baru percaya ke Tuhan misalkan. Nah, kita baru 6 bulan nih. Terus kita langsung, ibaratnya kita masuk dalam kondisi itu, Paulus langsung bilang kayak begini. Ya kan? Untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi langsung straight to the point. Jadi ini dia yang maksudnya full counsel of God tuh semuanya dikasih tahu bahwa ya kan ini ada nih, kita ini sebenarnya menantikan kedatangan anaknya. Ya kan yang kedua kali sebenarnya yang dia mau kasih tahu. Dan ini kan baru gitu loh, harusnya
Kalau kita tuh sering dengar, udah deh dia kan masih baru tuh, jangan ngomongin yang sampai ke sono dulu, yang berat dulu, jangan yang berat-berat gitu ya. I don't think so, gitu loh. Iya. Di sini Paulus langsung jebret aja, dan Iya. Paulus itu juga tahu dari sejak Tuhan udah naik, dia disalibkan, mati, bangkit, naik, itu udah mulai tuh, end times itu udah mulai, ya kan? Dan orang hidup pada masa itu semua juga udah mengharapkan Tuhan Yesus untuk kembali lagi. Nah, Gitu. Jadi mereka aja sebegitu semangatnya dan sebegitu taunya tentang ini, masa kita yang udah di ujung ini kita udah nggak sesemangat mereka yang pertama. Tapi gue juga bisa ngerti, San, karena di awal itu mereka udah tahu kebenaran itu, mereka sangat expecting dong. Berjalanlah waktu 500 tahun, 1000 tahun, 1500 tahun, 2000 tahun, 2020. Nah, itu kan berarti udah makin, kalau ini titiknya, titik dari end times awal, ini titik end times akhir, berarti kan ini jalan. Iya. Nah, sampai di sini, harusnya ini udah semakin dekat. Harusnya kita udah semakin semangat lagi, gitu. Bukannya malah kita bilang, enggak lah, dari dulu aku juga ngomong kayak gitu. Nah, itu yang ditulis sama Petrus. Akan datang pengejek-pengejek dan pengolok-pengolok itu, yang bilang dari dulu juga ngomongnya kayak gitu, nggak datang-datang. Tapi menurut gue itu nggak make sense. Karena kalau kita pakai sense kita, ini waktunya makin dekat, kita harus makin semangat. Yes. Gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi yang ditulis. Sebenarnya sih ini artinya bisa ada dua sih kan. Kalau firman Tuhan tuh biasanya bisa berlapis juga ya. Dia bilang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Murka yang akan datang salah satunya juga ya eternal judgment itu, gitu loh. Between hell and heaven itu kan eternal judgment, ya kan. Tapi kalau kita baca the whole Tesalonika ini di belakang, ternyata dia nggak cuma ngomongin ini. Dia ngomongin tentang rapture, gitu. Yang nanti akan kita bahas, gitu. Dia ngomongin tentang rapture. Jadi, kenapa rapture harus terjadi? Karena nanti akan terjadi murka Tuhan. Yang kita tahu itu di 7 tahun di Daniel tuh ditulis seperti itu. Ya, jadi sebelum murka Tuhan itu, ya ada itu yang dia tulis nih. Diselamatkan kita dari murka yang akan datang. Ini ada di mana-mana sih. Di Wahyu juga ditulis buat gereja Philadelphia kan dia bilang kan. Gitu. Di gereja Philadelphia juga dia tulis. Kita langsung ke sana aja deh. Yang mumpung lagi di sini nih. Philadelphia. Di Wahyu 3. Wahyu 3. Ayat 10. Gue baca ya. Ini buat jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku. Artinya dengar firman, ngerti, dikerjain. Ya. Untuk tekun menantikan aku. Nah, ini juga ada satu bagian untuk kayak selalu punya pengharapan nih Tuhan Yesus sudah mau datang. Tuhan Yesus sudah mau datang, kita tekun menantikan dia. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wow. Ya, ini kan kita sering ngomong ya tim tentang ini. Artinya akan datang ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada kata mereka, berarti ada kata kita. Karena ini semua mereka diam di bumi. Berarti kalau akan mencobai mereka semua yang di bumi, kita kan sekarang masih di bumi. Kita termasuk di situ dong kalau akan kena. Tapi Tuhan bilang dia akan selamatkan. Berarti kita nggak akan ada di bumi. How? Itu pengangkatan itu. Ya. Nice. Di situ dulu. Nanti kita lanjut lagi. Nah, tapi gue ini menjawab pertanyaan kenapa Paulus ini langsung ngegas seperti itu gitu ya? Sorry, bangku gue berisik. Karena di ayat 6 itu gue baca New Living ya, New Living Translation ya. Di ayat 6 itu dikasih tahu, so you receive the message with joy from the Holy Spirit in spite of the severe suffering it brought you. In this way, you imitated both us and the Lord. As a result, you have become an example to all the believers in Greece throughout both Makedonia and Achaia gitu. Jadi menurut gue kenapa Paulus di sini ngegas karena wah, internet putus. Ya, putus. Akankah dia kembali? Halo, Tim.
In 3, 2, Tuh. 1. Iya. Commercial break. Nah, Oke, dia sudah kembali. kembali. Iya. Oke. You're back. Kenapa dia ngegas? Ya. Kenapa dia ngegas? Karena dia udah melihat responnya orang-orang Tesalonika ini pada saat menerima Tuhan dan Roh Kudus gitu loh. Jadi ya, ini menurut pandangan pribadi gue bahwa kalau kita lihat dari tulisan Paulus di sini, karena dia nyata melihat orang Tesalonika tuh responnya seperti apa gitu loh. Jadi dia menulis dengan cukup gamblang ya, dengan gayanya dia nggak pakai tutup-tutupin lagi gitu loh. Iya. Mereka Gitu. ini juga teraniaya ya, salah satu jemaat yang cukup teraniaya ya. Karena Iya. percayakan Jadi, Tuhan kan. Iya. Jadi Tesalonika ini kan mayoritasnya orang Greek ya, Greek. Yunani kan? Ya, 200.000 nih gue cari nih, 200.000 orang Greek mayoritas. Terus di situ ada orang Romawi juga, berarti ada orang Romans, ya kan? Dan ada minoritinya orang Yahudi, tapi ini adalah strong Jewish background, minoritas. Nah, jadi orang-orang yang Greek itu semua ya jadi percaya gitu, tapi karena itu jadi mengalami itu juga penganiayaan itu. Iya. Jadi itu konteksnya kayak gitu. Kenapa kalau kita ingat lagi di Kisah Para Rasul, kenapa orang Greek orang Yunani itu lebih mudah ya menerima konsep Tuhan Yesus gitu ya, pengajaran Tuhan Yesus gitu ya, karena memang selama ini mereka sudah percaya mereka sudah punya kepercayaan. Ingat nggak yang kita baca di Kisah Para Rasul yang lagi pergi ke Yunani kan? Ada guts ya, yang nggak tahu siapa yang disembah tapi ada tapnya gitu ya. Iya, betul. Lebih mudah. Jadi basically memang udah punya tahu ya. Iya. Iya. Gitu. Jadi ya gua rasa Paulus sangat smart ya membaca keadaan gitu loh. Jadi langsung gaspol aja. Iya. Iya. Dan kalau kita baca di Bible itu Greek itu ya dimulainya Gentiles itu lewat Greek itu gitu. Ya, bangsa asing itu kan sering kita baca bangsa asing tapi juga ditulis bangsa Yunani. Iya. Lalu nyebar sampai kita orang Indonesia gitu. Ya. Oke. Ya, lanjut kita di sesi berikutnya ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman, kita udah belajar 1 Tesalonika 1. Kita masih di awal ya, tapi kita udah bisa belajar tentang ucapan syukur ya, yang akan membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Oke, teman-teman, kita lanjut di sesi berikutnya di 1 Tesalonika 2. Tetap jaga kesehatan, selalu kreatif, selalu produktif, terus bergerak, terus dibaca Alkitabnya, berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless. Bye-bye.